Oke, baik. Sebelumnya saya mohon izin ini Ibu Dr. Emma di Pontianak, Prof. Fahmi Muhammad Ahmadi di Pamulang, Ciputat, kemudian Bang Junaidi. Lalu tadi ada Ibu Kamilia ya, Bang Junaid ya. Ibu Kamilia nanti akan hadir, dan para peserta sekalian yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Saya tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, tapi saya ya cerita nanti mungkin lebih banyak. Saya coba susun ini beberapa menit yang lalu. Ini kita, karena saya orang hukum ya, jadi saya coba dari perspektif hukum. Pertama kita saat wabah ini berlaku, kita diberikan sajian beberapa hukum di Indonesia. Paling tidak yang populer itu ada Kepres 7 2020. Nanti kalau keliru tolong diluruskan, ada co-host Bang Isnur di sana. Kemudian Junto Kepres 9 2020. Lalu yang berikutnya, ini agak unik buat saya karena ditetapkannya sudah menjelang April, sudah 20 April, Kepres 12 2020, ketika COVID dinyatakan sebagai bencana non-alam dan sebagai bencana nasional. Nah, di Aceh sendiri, karena tetap Aceh merupakan bagian dari NKRI, walaupun daerah otonomi khusus, kita meresponnya dengan kemudian mengeluarkan kebijakan belajar dari rumah, yang kita kenal dengan pembelajaran daring. Nah, kemarin sampai dengan tanggal 30 Mei sebetulnya masa pembelajaran daring berakhir di tanggal 30 Mei. Tapi kemudian tepat tanggal 31 Mei 2020 kemarin, itu dikeluarkan Ingup perpanjangan kebijakan pendidikan dalam masa tanggap darurat COVID-19 sampai dengan tanggal 20 Juni. Nah, saya justru bertanya kenapa kemudian Ingup ini keluar. Tentu saja Ingup ini ada perintah dari peraturan di atasnya. Paling tidak yang kemudian dalam tanda petik memaksa Ingup di Aceh keluar untuk perpanjangan pembelajaran daring itu, yang sama-sama kita ketahui paling tidak itu didasari pada Kepmendagri, kemudian ada surat edaran Menteri Pendidikan, lalu ada juga surat edaran dari Dirjen Pendis Kemenak gitu, sehingga Ingup di Aceh juga keluar. Artinya Aceh secara lokal juga kemudian memperpanjang masa pendidikan daringnya sampai 20 Juni. Walaupun kita sama-sama tahu kalau melihat kalender akademik, boleh jadi di misalnya sekolah seperti SD ya, SD, SMP, SMA itu sudah hampir semua selesai sampai dengan ujian akhir semesternya. Nah, berarti kan tinggal penerimaan murid baru, pengumuman hasil ujiannya, dan seterusnya. Di kampus, beberapa kampus di Aceh, sampai dengan awal Juni ini, itu yang negeri, itu kampus Unsiah paling tidak, atau Universitas Kuala salah satunya yang akan mengakhiri pembelajaran daringnya. Sedangkan universitas seperti UIN Araniri, IAIN, baik di Loksmawe, Langsa maupun di Aceh Tengah, atau di Takengon, ini masih berlangsung kegiatan pembelajaran daring. Itu kalau di kampus. Artinya ada perbedaan masa pembelajaran daring. Begitu. Lalu saya menangkap bahwa dikeluarkannya beberapa aturan perpanjangan ini karena ada terminologi yang kemudian masuk ke pikiran kita tentang new normal. Ya, new normal itu apa sih? New normal itu saya juga mungkin tidak terlalu tepat kalau saya ini, tapi saya mencoba memaknainya sedikit demi sedikit saja. New normal itu ya hidup normal. Itu sengaja saya berikan coretan kata berdamai itu, karena saya tidak setuju dengan kategori berdamai dengan COVID-19. Jadi hidup normal dengan pandemi, begitu. Kehidupan kita ya dijalankan seperti sekarang ditambah dengan protokol kesehatan. Jika kita kemudian akan mengalami interaksi dengan orang lain,
menggunakan masker, jaga jarak, yang sebagaimana kita sudah ketahui semuanya. Dengan kata lain, new normal dalam bidang pendidikan itu kita diajak atau kita dihimbau untuk melakukan aktivitas akademik itu menghindari kerumunan ramai atau secara virtual lah begitu. Walaupun sebetulnya faktanya misalnya UNR tadi masih terjadi tuh interaksi, walaupun tidak semua, beberapa hal tertentu. Mahasiswa yang membutuhkan kampus atau sekolah atau wali murid sekolah yang membutuhkan kampus. Dalam konteks ini, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lihat sebagai subjek dalam new normal ini. Kalau dia kategorinya sekolah, artinya SD, TK bahkan, TK, SD, SMP, SMA, maka yang terlibat adalah guru, murid, wali murid. Nah, ini barangkali tepat kalau kemudian kita mengatakan apa yang tadi disinggung oleh Ibu Emma, ada persoalan. Karena dalam hal-hal yang itu, terutama anak-anak SD misalnya, itu ada kendala sebetulnya antara sekolah dengan wali muridnya. Dari wali murid ngajari anaknya itu ada kendala. Itu contoh kendalanya ya. Nanti saya akan singgung juga yang di lainnya. Nah, ini sebagai gambaran saja, aktivitas sekolah dengan adanya ketentuan ini, kita sama-sama tahu, dulu kita beroffline ria, tatap muka, bersentuhan, dan seterusnya. Hari ini, kita dalam masa berlaku COVID dan dianggap sekarang sedang beberapa wilayah, paling tidak ada 7 provinsi, dianggap dalam transisi COVID itu tetap pada kebiasaan online. Namun ada kendala, teman-teman sekalian. Kendalanya misalnya, saya coba ini ambil secara global saja, paling tidak yang berlaku di Aceh, kendala pembelajaran online itu pertama, itu terlalu banyak pilihan, alias tidak ditentukan. Ditentukan ada juga, ditentukan bagi yang merasa mudah menggunakannya, begitu. Jadi bukan kehendak user, tidak disepakati begitu loh penggunaan medianya. Kita diskusi hari ini menyepakati dengan menggunakan ini, kita ikut. Nah, ini hanya menentukan online, sedangkan pilihannya banyak sekali. Tidak semua orang kemudian seperti kita mengerti Zoom, tidak semua orang mengerti Google Meet, tidak semua orang mengerti Hangout atau aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itu salah satu kendala. Jadi istilahnya itu ini kan bukan sholat ya. Kalau sholat perintah Allah itu jelas. Jadi ada perbedaan kaifiyahnya itu oke. Tapi kalau dalam konteks ini harus ada satu sarana, tempatnya harus satu. Tidak boleh terlalu banyak pilihan. Saya misalnya kemarin ditunjuk menjadi penguji skripsi. Agak lucu, bisa dibuat grup WA menguji. Jadi dosennya berkomentar dari file yang dikirimkan mahasiswa tidak terjadi interaksi gitu. Kayak orang bisu ngomong gitu, dan kadang-kala kan kita belum tentu paham apa yang saya tulis sebagai penguji dengan apa yang mahasiswa tulis sebagai yang diuji, termasuk antar kami sebagai sesama penguji tidak saling mendengar apa yang diberikan input masukan pada ujian si mahasiswa begitu. Itu contoh sidang skripsi, agak lucu. Nah, kemudian kendala yang lain tadi sudah disinggung oleh host dan oleh Bang Junet. Di negeri kita harus diakui, masih terlalu banyak fakir miskin. Bukan dalam konteks mustahik zakat ya, tapi fakir dan miskin dalam konteks dia mustahik untuk kuota. Dia mustahik sinyal. Dia mustahik dalam hal kurang memiliki kemampuan dalam teknologi. Termasuk tidak memiliki teknologi. Jadi jangan semua dianggap bahwa semua orang itu punya laptop, punya Android, oh tidak. Kadangkala kita kan juga tidak bisa memaksa kemampuan orang untuk meraihnya, begitu. Kalau kemudian dia memosisikan dirinya itu dengan apa yang ada di sekitarnya. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Emma, bicara susah sinyal, tempatnya begini, begitu. Bu Emma di kota saja mengalami gangguan. Di Aceh, Ibu, kalau Ibu nanti sempat jalan-jalan ke Aceh, walaupun tidak berbatasan dengan Malaysia misalnya, tapi dekat dengan Malaysia, itu 23 kabupaten kota. Ada beberapa wilayah yang naik turun gunung, masuk keluar hutan. Dan itu kendala. Jadi saya membuatnya ada 3 kategori, walaupun ini masih bisa ditambahkan. Jadi ada fakir miskin, kuota, sinyal, dan kemampuan teknologi, gagap. Nah,
Yang menarik adalah pada kategori yang keempat sebetulnya kendala online itu. Ternyata pembelajaran online juga bukan hanya terkendala di siswa, tapi di pengajarnya. Pengajar, mohon maaf, yang kategorisasinya sudah agak senior gitu, itu punya kendala dalam pembelajaran online. Kalau tidak kemudian didampingi gitu. Sekalipun dia ahli hukum misalnya, atau sekalipun dia ahli politik, kalau dia mau mengajarkan ilmunya, menerapkan transformasi ilmunya, tapi tidak mengerti teknologi, akan jadi kendala. Saya ambil contoh lagi ya, ini lagi-lagi bukan di sekolah, tapi kampus. Di UIN Araniri, kami dibuat semacam kebijakan dosen mengelolanya. Nah, di tempat saya belajar, di Unsia misalnya, kampus menyiapkannya. Jadi, hostnya kampus, hostnya program studi. Dosen yang nggak ngerti, kalau punya WA tinggal klik saja. Nah, itu perbedaan. Jadi ada cara yang berbeda dalam melakukan pembelajaran online di Aceh. Nah, buat saya dari semua itu, di Aceh itu syarat dengan harus biasa dengan perubahan. Itu bagi orang Aceh harus begitu. Kalau orang Aceh, karena di Aceh, saya kira Bang Junet tahu dan teman-teman yang pernah Aceh mungkin mengerti. Di Aceh itu kalau ngomong jaringan, di kota terutama, itu insya Allah tidak terlalu kekurangan. Karena setiap kali Anda duduk di kafe manapun, insya Allah ada wifi-nya. Dan itu akan membantu. Nah, itu yang berbeda dengan Anda yang di Jakarta atau di Tangsel. Nah, tidak semua, kecuali Anda masuk pada tempat-tempat tertentu. Contoh lain misalnya, untuk sebagai perbandingan, manakala masjid dilarang untuk tempat beribadah, di Aceh sudah melakukan inovasi. Jadi kalau kita melihat sholat Jumat atau sholat berjamaah itu dengan saf yang berjarak 2 meter, sebelum Indonesia ricuh, sebelum Indonesia ramai, kami sudah melakukannya. Itu dilakukan oleh Masjid Baitur Rahman di Aceh. Dan itu terjadi. Bahkan dikuatkan dengan fatwa MPU, kalau di sini namanya, kalau di sana mungkin MUI ya. MPU itu Majelis Permusyawaratan Aceh. Dilakukan, inovasi hukum seperti itu dilakukan. Memang ada satu hal yang di Aceh agak ditolak. Misalnya adalah orang Aceh itu adalah penuh dengan budaya ngopi, duduk ngopi. Jadi warung kopi kalau ditutup itu insya Allah akan ada pemberontakan dalam tanda kutip. Dan di Aceh terjadi. Faktanya adalah setelah di Aceh diberlakukan jam malam saat bulan 3 sampai dengan bulan 4, itu kemudian dicabut sebelum Ramadan. Jadi waktu diberlakukan jam malam itu tidak boleh ada aktivitas di luar lebih dari jam 9 malam. Beberapa kafe yang dalam tanda petik masih nakal itu membuka. Bahkan setelah itu saat bandara masih aktif di Aceh, kemudian dicabut, jam malam itu dicabut, dan akhirnya kembali lagi ngopi. Tapi menariknya, kebolehan diberlakukan duduk ngopi, berkumpul, berkerumun di warung kopi juga, menariknya mengikuti apa yang seperti di Baitur Rahman. Jadi kedai kopi diberikan jarak. Ada space antara pengopi satu dengan pengopi lain. Ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Itu menarik, teman-teman. Dan itu terjadi di Aceh. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, Aceh secara umum, menurut saya, itu siap dengan perubahan apapun. Dan menurut saya juga, itu bukan mustahil kemudian. Itu akan membiasakan kita semua untuk terbiasa dengan perubahan. Hanya, yang menjadi catatan saya adalah, bagaimana caranya agar kebiasaan yang hari ini kita lakukan, bermasker, menjaga jarak, belajar daring, dan lain sebagainya itu, tetap diarahkan pada posisi yang positif. Karena pada setiap solusi yang hadir dalam suatu masa, itu selalu ada penyimpangan-penyimpangan. Dan ini yang mesti dijaga oleh kita semua. Jadi kalau memang Anda tidak miskin kuota, jangan sok miskin kuota. Kalau Anda bukan fakir sinyal, jangan sok miskin sinyal. Gitu. Katakan apa adanya, jujur dengan apa adanya. Lebih baik terang-terangan. Begitu. Saya kira itu saja barangkali dari saya, tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih Bang Junet dan teman-teman semua. Baik, terima kasih Bang Ara, luar biasa pemantik diskusi kita tadi. Bang Ara sempat singgung kendala belajar online ya. Ada 4 hal, aplikasinya banyak, miskin, ada 3 kategori miskin, dan itu kita pahami bersama. Nah, yang paling utama adalah solusi belajar online. Harus terbiasa dengan perubahan.
Ya, di Aceh kalau nggak ada warung kopi bukan Aceh namanya. Tapi kalau di Ciputat nggak ada warung kopi, mungkin kayak sama aja kayak di Pontianak. Itu kalau nggak ada warung kopi nggak rame. Di Pontianak itu ada warkop namanya Asyong. Wah itu Ya. enak banget warung kopi itu. Suatu saat nanti kita akan ke sana. Bu Emma kalau nggak salah udah pernah ke Aceh.